Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah Masjid Al-Mu'minin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa hadir melaksanakan sholat maghrib, ya, bisa kita kerjakan secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan kajian Rabu ketiga. Jadwal saya bersilaturahim dengan bapak-bapak ibu di Masjid Al-Mu'minin. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materinya saya kira ini berkaitan dengan wudu ini. Ya, dengan wudu. Landasannya nanti Bapak Ibu sekalian ada pada surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu menyampaikan kepada kita tentang bagaimana yang namanya wudu ini dilaksanakan wajibnya dan bagian-bagian mana yang kemudian harus terkena air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika kalian berdiri untuk melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ibu dan Bapak, ini kalimatnya yang digunakan Allah dari kata ghasala. Perintahnya ighsil, faghsilu itu artinya membasuh. Jadi yang dibasuh Ibu dan Bapak yang pertama adalah wajah. Jadi wajah itu ya batas wajah ini, batas wajah ini. Yang basuh pertama adalah wajah. Maka ini nanti kalau dalam fikih namanya rukun wudu. Jadi rukun wudu itu sesuatu yang harus dilaksanakan ketika melaksanakan sesuatu yang namanya rukun, harus ada. Kalau nanti tidak dilaksanakan, maka hukum wajib berlaku, maka nanti yang kita lakukan bisa tidak sah atau batal. Gitu. Nah, yang harus terkena air untuk sekalian itu ada 4 tadi. 1 wajah, 2 tangan sampai batasnya sampai ke marofik, sampai ke siku-siku. Jadi yang terkena air dengan dibasuh itu 1 wajah, wa faghsilu wujuhakum, maka dibasuh wajahnya. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan sampai ke batas siku. Kemudian Allah mengganti kalimat perintahnya dengan masaha. Imsah artinya mengusap. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Bi ru'us jamak dari roksun, itu kepala. Maka di dalam hadis disebutkan bahwa telinga al-uzunaini itu telinga itu termasuk bagian dari kepala. Nah, jadi nanti kalau ibu dan bapak berwudu, nanti yang diusap adalah kepala sekaligus
telinga. Tidak terpisah, kepala di pusat tersendiri, kemudian telinga menyusul. Nah, gitu. Tidak demikian. Jadi nanti mengusap kepala pun kalau di dalam hadis sebutkan, kalau sering kita lihat itu bukan mengusap gitu. Dan kita banyak lihat itu tidak mengusap tapi malah mepuk-puk. Mepuk-mepuknya pun bukan mepuk-mepuk kepala, tapi hanya mepuk-mepuk batuk nopo. Jadi hanya jadi kayak gitu, hanya di geret belakang dikit, puk gitu. Berapa kali bu? 3 kali. Kemudian ibu dan bapak, kaki. Nah, jadi kaki nanti batasnya ilal ka'bain. Allah menggunakan kata wamsahu kaki itu pak, bukan faksiu, karena nanti ada hukum mengusap sepatu. Jadi nanti kalau bapak-bapak pakai sepatu terus kemudian berwudu, ya, sepatunya tidak dicopot, boleh tidak? Boleh saja, begitu. Terus kemudian kakinya tidak dibasuh, tapi yang diusap adalah sepatunya. Nah, sholatnya kalau sholat pakai sepatu boleh tidak? Gimana Pak? Sholat pakai sepatu boleh tidak? Tidak boleh. Sholat itu pakai sepatu. Jadi sepakainya sepatu sebelum sholat. Nah, ini samping kan bapak sholat pakai sarung boleh tidak? Tidak boleh. Nyuruh orang sholat saja tidak boleh. Nyuruh orang sholat kan tidak boleh. Orang sholat kok disuruh-suruh. Gitu. Nyuruh orang sholat pakai sarung. Jadi kembali tadi ini produk guyon sendiri Pak. Dimulai dari kepala. Nah, ibu dan bapak, mari kita lihat. Jadi yang harus terkena air nanti adalah 4 anggota ini. Kalau yang lain-lain nanti masuknya ke hukumnya adalah sunnah. Misalkan kumur-kumur, ibu dan bapak kumur-kumur hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kalau wudu tidak kumur-kumur boleh? Boleh. Wudu tidak kumur-kumur boleh tidak? Boleh. Apalagi besok boleh. Bulan Februari kita kan masuk puasa. Jadi begitu masuk puasa Ramadan, besok ibu sudah lihat kalender belum? Puasa Ramadannya mulai tanggal berapa? Oh, gitu. Puasa Ramadan itu mulai tanggal 1 Ramadan. Kok malah bingung Bu? Nah, saya akan tanya, puasa Ramadan mulai tanggal berapa? 1 Ramadan. Jangan tanggal 2. Ya begitu. Ketika nanti ibu dan bapak puasa, siang hari kemudian wudu, ibu bapak ragu-ragu itu umur apa buatan ini. Kalau umur nanti enggak tahu, tetap mungkin itu atau gimana? Ragu-ragu. Ibu bapak kemudian enggak umur, jadi cuci tangan langsung cuci muka. Ya, membasuh muka, boleh enggak? Boleh. Tapi kalaupun kemudian ibu tetap bapak tetap berumur, boleh? Boleh, tapi harus ada. Kalau rumusnya kayak rumus hukum Archimedes itu, volume air yang keluar, volume air yang keluar itu sama dengan yang masuk atau minimal hampir sama. Kalau tidak sama persis itu karena ada yang melenak gitu. Jadi air yang keluar, volume air yang keluar minimal hampir sama dengan yang masuk. Itu prinsip umur. Maka nanti kalau Ramadan sama bapak dari zuhur kok baru wudu sok seger. Jangan jangan nanti wudunya berkumurnya pakai tangan 2. Wah, parah nih Pak.
volume air yang keluar sama dengan yang masuk, tapi ini ada yang keluarnya cerit. Halus kok ya, Pak Kaji, halus kok gitu. Mumpung tidak ada orang yang pakai. Nah, kalau puasa sehingga nanti kalau pada saat bapak-bapak ibu puasa ragu, jangan-jangan nanti masuk itu tidak perlu boleh, tapi 4 anggota ini harus terkena, jadi dengan cara dimasuk atau dengan cara diusap. Dimulai dari wajah, membasuh wajah berapa kali Bapak Ibu? Nah, dalam prinsip wudu nanti dan yang lain-lain nanti Bapak sekalian, itu ada had, ada batasan, ada qadar, ada hitungan. Ada batas dan ada hitungan. Nah, ini kita masuk di fikihnya Syafi'i. Ada batas, ada hitungan. Kalau batas, Bapak Ibu, kalau batas tangan, wajah itu mengusap pakai batas wajah sini. Kalau dalam hal batas, lebih itu boleh, lebih itu boleh. Tapi kalau kurang, jangan. Jadi, Bapak sekalian, saya ulang. Kalau dalam hal batas, lebih boleh. Tapi kalau kurang, jangan. Wajah, batas wajah, lebih sampai leher, boleh tidak Bu? Boleh. Tapi kalau kurang, jangan. Mau benar-benar itu tahu. Ini tidak, itu kurang, jangan. Jadi, gitu. Tangan tadi, wa aydiyahum ilal marafiq, batasnya sampai mana? Nah, sampai situ. Ini bapak-bapak ini yang sering terlewatkan itu kadang situ nih. Kalau wudu itu sering terlewatkan. Jadi kenapa boleh Bapak Ibu, bapak-bapak, bajunya tidak sampai ke, jadi, batasnya itu sampai ke situ. Lebih boleh nggak? Lebih boleh sampai ke, ya mungkin Pak Haji wudu copot baju gitu, begitu basuh tangan atau sekarat, boleh nggak? Boleh Pak, atau Pak Haji boleh ya. Jadi Pak Haji dari begitu boleh. Nah, kaki, Bapak bisa lihat batasnya sampai mana kaki? Kaki sampai ke mata. Ibu begitu basuh kaki sampai ke dengkul, boleh nggak? Ya boleh Pak. Tapi kalau kurang jangan. Jadi kalau tangan ini sampai situ, tapi tangan basuhnya hanya sampai di tengah sini saja, jangan. Jadi begitu. Hadisnya apa? Hadisnya wailul lil aqabi minan. Celaka itu bagi orang yang punya tumit. Ya, celaka bagi orang yang punya tumit, dia akan masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak membasuh tumit kakinya itu, tumitnya ketinggalan, bukan terkena. Maka ibu dalam hal batas lebih boleh, kurang jangan. Nah, itu yang satu. Yang kedua prinsipnya dalam hal al-qadar, qadar itu hitungan. Membasuh tangan berapa kali Ibu? Pak? Membasuh tangan berapa kali? 3 kali. Maka Bu, dalam hal hitungan, lebih itu jangan. Lebih itu jangan. Tapi kalau kurang, boleh. Bapak Ibu membasuh tangan, sekali membasuh tangan itu sudah kena air semua, sekali saja, boleh. Ya? Tapi kalau berkali-kali sampai lipat sampai, nah itu berkali-kali, nah itu namanya tafsir. Padahal dalam buku itu Rasulullah mengajarkan al-ikhtisar fiqhnya. Jadi dalam hal itu kita ini harus hemat air. Nah itu Nabi mengajarkan kepada kita.
Demikian, ya, Bapak Ibu, Bapak sekalian. Nanti dalam hal batas begitu boleh, kurang jangan. Tapi kalau dalam hitungan lebih jangan, kurang boleh. Begitu hitungnya kan 3 kali. Anggota yang berpasangan dalam hal ini adalah tangan dan kaki. Ibu dan Bapak, kita sering lihat orang yang membasuh tangan dan kaki ini tidak pas seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal tangan dan kaki, Bu, kalau nanti membasuhnya itu selesaikan tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Boten bergantian, kanan kiri kanan kiri, boten. Nanti seperti silat itu, Pak. Ini seperti silat. Ya, kanan kiri gitu. Terus kemudian yang kedua, kaki juga demikian. Kaki ini yang dibasuh adalah kaki kanan terlebih dahulu, kemudian baru yang kiri. Boten bergantian, Pak. Dua. Wah. Oke, maka resiko kekerasan itu. Jadi kaki kanan dulu diselesaikan, kemudian kaki. Nah, yang masih belum begitu bisa diperbaiki nanti. Jadi begitu. Kemudian yang selanjutnya, Ibu dan Bapak, ada dalam prinsip wudu itu adalah mensela-selai jari tangan maupun jari kaki. Mensela-selai jari tangan dan jari kaki, termasuk jenggot. Ini yang bapak-bapak yang punya jenggot. Ini jenggotnya kita ini dengan jenggotnya orang Arab beda itu. Orang Arab itu pekal ini. Begitu. Nah, kita paling gamsal nanti begitu. Jenggotnya 5, 6 gitu kan, ya tetap di ada gitu. Tapi pun malaikat bergelantungan di situ gitu. Nah, nanti di sela-sela jenggot itu alih ya, itu di jenggot itu di sela-sela. Termasuk kaki. Ibu dan Bapak, termasuk kaki. Jari kaki itu kalau wudu di sela-sela. Prinsip yang lain adalah dengan menggosok atau menggosok. Jadi anggota wudu ini digosok. Jadi termasuk kaki. Nanti kaki juga digosok, Bu. Jadi kalau nanti kita ini wudu atau pas tangan buat nanti kita bukan dikuyuri tohan itu bukan. Coba isten ibu-ibu bapak yang wudunya itu masih begini. Ini keran, sikilnya nggak tahu. Sudah, iya, pakai double press. Press sama ini, masih ini, Pak. Press kami Pak, pakai. Ya kalau sama soal jungkel itu, benar? Maka itu Bapak itu nanti ada fasilitas anjing sikil, anjing sikil. Ini yang terdekat di sini saya lihat itu di masjidnya Guru Asalam. Bapak-bapak masih mampirlah ke masjidnya di Guru Asalam itu dan kerana tadi ngajing ini mantan tempat duduknya enten anjing sambil duduk dan boleh bisa tapi kalau tidak gangguan ya sekedarnya saja ya, mungkin ya Pak Mandu itu mungkin nanti doakan sesuai dengan lalu uang nak luar biasa. Surat apa itu Pak? Dua Pak. Ya begitu. Kata Bapak sekalian. Baik, kita mulai dari membasuh tangan tadi, membasuh muka, ya. Kemudian membasuh tangan. Membasuh tangan itu sampai ke situ.
bergantian, enggak, selesaikan dulu tangan kanan, kemudian baru tangan kiri. Nanti ada dua Pak. Nah itu, ada dua pendapat bagaimana membasuh tangan. Satu, membasuh tangan itu dari ujung tangan. Karena apa? Kalimatnya wamsahu bi mana-mana kayak wabah silu wujuhakum wa aidiakum ilal marofik. Kalimat ilal marofik itu dari ujung ila sampai ke siku. Sehingga coba ibu, nanti kalau bapak-bapak ibu mensandingin YouTube nanti Pak, makanya nanti jadi ini kan maka diusap dari ujung tangan ini kemudian sampai ke situ, terus depan sampai depan. Ini dianggap sekali, ya, dianggap sekali. Berapa kali tadi Bu Pak? 3 kali. 3. Ya, gosok sampai ke situ, nah, 3 kali. Nih, nah ini kan Mbak. Nih, kalau kerannya ini mepet tembok, kerannya ini mepet tembok, panjenengan ngatakan kuadal Pak. Gitu, maka tembok akan kiamat begitu. Maka cara yang kedua langsung dari sini. Yang penting apa? Karena seringnya kadang itu kita lihat kalau ada yang wudhu itu yuk itu begini betul kena air, tidak kena air. Maka nanti bapak-bapak ibu, sempurnanya ibadah itu dimulai dari sempurnanya wudhu. Maka kalimat yang dipakai oleh Rasulullah itu fa'asbihil wudhu, sempurnakan wudhu. Jadi disempurnakan wudhunya. Nah jadi bapak sekalian. Nah, jadi ada dua nanti ya, Bu, bisa begini atau bisa langsung. Yang jelas bagaimana siku ini jangan sampai ketinggalan. Ya, nanti kalau sikutnya ketinggalan, gimana Pak? Bukan saja kok, sikutnya ketinggalan, bukan saja. Terus kemudian yang ketiga, ibu-ibu dan bapak-bapak, yang ketiga adalah kepala. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala. Diusap kepala itu ibu dan bapak, bahasa kita ini kepala dan telinga ini satu paket. Kepala dan telinga itu satu paket. Terus gimana Pak? Kok disampaikan satu paket? Ya, ketika mengusap kepala itu sekaligus mengusap telinga. Bapak-bapak mengusap kepala berapa kali? Mengusap kepala itu hanya sekali Pak. Nah, mengusap kepala itu hanya sekali. Gimana caranya Pak? Ibu-ibu, gimana caranya ibu-ibu? Pak, mengusap kepala itu. Ini keran, luncur, ambil air, lepaskan. Kalau sudah tidak, tutup dulu. Luncur, ambil, lepaskan, tutup. Kemudian Bapak Ibu diusap dari depan. Jadi dari depan Pak, usap ke belakang sampai di apa? Tengkuk. Nah, sampai apa? Gitok. Gitok. Nah, sampai gitok. Sampai ke tengkuk. Set sampai di sini. Kemudian tarik ke depan lagi. Tarik ke depan lagi. Terus jari telunjuk masuk ke dalam telinga. Ibu jari mengusap bagian belakang telinga. Dari ujung bawah ini diusap ke depan. Nah ini di dalam mengusap. Ini berbeda. Ambil air, lepaskan, usap dari kepala ujung kepala depan ini ke belakang sampai tengkuk, tarik ke depan, ya. Terus dimasukkan telunjuk ke dalam telinga, ibu jarinya mengusap bagian bawah terus ke depan. Nah, itu udah bentuk. Kira-kira sakit. Terapi.
Kawin apa nih? Kawin telinga. Gen kasih kira langkung pling nanti gitu ya. Gimana Pak? Bisa ya? Sakit ya? Sakit Pak? Bu. Sama sarang-sarang moga Bu. Ya, begitu. Moga Pak, Ibu, sarang-sarang ambil air. Gitu. Kemudian usapkan dari depan ke belakang, tarik ke depan, terus kemudian jarinya masuk, ya, diusap dari bawah ke depan. Berapa kali Bu? Pak, 3 kali. 1 kali. Bukan 3 kali. Oh ya, selama ini Bapak gimana 3 kali? 3 kali. Padahal mengusap kepala itu, jadi mengusap kepala itu paketnya ya dengan telinga. Sami kalian bapak-bapak ibu sujud. Sujud itu paketnya yo batuk plus hidung. Gitu. Sujud itu kan ada 7 anggota. Sujud itu ada 7 anggota. Anggota pertama wajah. Wajah itu adalah batuk, jidat, dahi plus hidung. Hidung ini ibu Pak. Hidung ini bentuknya kayak apa? Nempel. Nah, itu yang agak angel itu memang batuk enono, ini pesek. Nah, itu angel. Gitu. Tapi kalau di sini kan dari bapak-bapak ini macam-macam semua. Jadi itu sama. Kalau sujud satu paket wajah ini adalah dahi dan hidung. Kalau wudhu satu paketnya itu adalah kepala dan telinga. Gitu. Jadi mengusap, diambil air, lepaskan, kemudian diusap dari depan ke belakang. Tarik ke depan, masukkan. Berarti telinganya udah nggak pakai air. Sudah tidak pakai. Selama ini mungkin 2 kali nih Pak. Ya. Selama 2 kali ini, pok ambil air, piuk. Iya. Jadi maksudnya begitu kan? 1 pok, 2 piuk. Padahal itu 1 paket, harusnya 1 paket. Ambil air, lepaskan, usap dari depan ke belakang, tarik ke depan, terus kemudian langsung sehingga Bapak Ibu sekalian, bagian dalam telinga bersih, bagian luar telinga juga bersih. Dan itulah makanya mengapa ada toharoh bersih, bersuci itu di situ. Selama ini ada pok dengan piuk itu kan Airnya masuk. hanya masuk ke airnya tapi kan tetap bersih. Tapi kalau dengan diusap begitu itu semakin bersih. Nah begitu. Nanti begitu Bapak sekalian. Terus ini pripun baca jadi pun yang berbeda saja. Ini pripun baca. Nah, maka ini kesempatan memperbaiki, gitu Pak. Ini ada begitu toh. Itu makanya pentingnya ilmunya ada di situ. Terus kemudian, nah ini kalau ibu-ibu gimana Bu? Kalau kemudian ini pas ibu jalan ke mana gitu, misalkan jalan, healing apa? Oh jalan-jalan. Ini didengar ketika jalan-jalan itu providul agak senyum-senyum gitu. Healing itu kan istilah psikologi ya Bro. Jadi istilah psikologi, jadi terapi pengobatan untuk yang gangguan jiwa. Ini namanya healing. Ibu-ibu masih kerasa healing betul? Dan ini buatan. Mila terus kemudian ayo kapan jamaah masih tamu ini healing gitu. Berarti wah langsung ganti tanda
pas jalan entah di mana begitu, terus masuk waktu sholat, gitu. Ambil contoh di mall, apa di tempat wisata, jadi kalau itu kan kadang-kadang ternyata tempat wudhunya kan terbuka, kadang juga jadi satu. Nah, ketika nanti ibu wudhu, copot jilbab, apa betul? Tidak boleh. Nah, copot jilbab, apa betul? Tidak boleh. Kalau copot jilbab, begitu. Tapi kalau ibu-ibu di rumah ya copot jilbab betul? Oke. Ya, baik, saya tidak ikut-ikut ini. Biasanya kalau yang putri-putri ibu-ibu ini kan pakai jilbab itu kalau tidak arisan, PKK, jagong, pengajian, termasuk jalan-jalan nih, giling-giling nih, begitu. Tapi kalau sudah di rumah, datang bakul sayur, ibu keluar ngambil apa bu? Ngambil daster. Jadi kata bu, misalkan ibu bapak nanti pas jalan gitu di mall atau di tempat apa gitu kan, tempat wudhunya terbuka. Terus gimana wudhunya? Apakah ibu copot jilbab atau tidak? Ibu tidak perlu copot jilbab. Ya, hanya dicoba jilbab sedikit saja. Nah, mengusap kepala gimana ibu? Mengusap kepalanya? Mengusap kepalanya itu dari luar jilbab. Boleh, itu namanya hukum khimar. Ya, pakai khok, hukum khimar. Nah, jadi kalau di Arab kan bapak-bapaknya pakai gitu bu. Nah, itu aja boleh mengusapkan dari luar kepala. Dan luarnya khimarnya itu, ibu-ibu pakai jilbab mengusap seperti tadi itu dari luarnya. Nah gitu. Tapi begitu masuk ke telinga, masukkan dari dalam gini. Jadi begitu bu. Ibu, teruskan dulu mikirnya kata mungkin, wah penak cuma jilbab. Lebih banyak cowok jilbab itu. Ya begitu jadi boleh bu. Kalau ibu masih ada jilbabnya itu dari luarnya, diusap dari luarnya, kemudian tarik keluar seperti tadi itu, kemudian masuk. Nah itu boleh. Jadi sama seperti bapak-bapak yang pakai sepatu. Nah, bapak-bapak yang pakai sepatu makanya masul kufain itu mengusap sepatu. Tapi yang menarik nanti ibu-ibu dan bapak, sepatu itu kan yang paling kotor bagian bawahnya. Tapi Rasulullah itu mengusap sepatu itu malah bagian atasnya. Maka ada hadis disebutkan itu bahwa seandainya agama berdasarkan akal, seandainya agama itu berdasarkan akal, pastilah Rasulullah itu mengusap bagian bawah sepatu. Kenapa? Karena lebih kotor. Tapi yang diusap bagian atasnya. Sama seperti kalau ibu bapak buang gas. Kentut. Ya begitu. Ketika bapak ibu kentut misalnya, bapak ibu kentut, begitu kentut batal wudhu. Ketika wudhu mana yang diusap? Nah, wajahnya. Ya, yang diusap wajahnya, bukan tempatnya tadi. Nah itu. Aku ini deh buat kentut medalirkan saking rekor. Nah kok begitu wudhu kok yang diusap malah wajahnya. Maka ibu dan bapak ini seandainya agama berdasarkan pada akal, pastilah Rasulullah mengusap
sepatunya itu bagian bukan bagian. Nah, kembali kepada tadi, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita berwudu tadi, maka anggota badan kita, anggota wudhu kita ini yang harus terkena air, ya, baik dengan dibasuh ataupun diusap, itu ada skala. Jadi, satu adalah wajah harus kena air. Yang kedua, tangan ini sampai batasnya situ. Kemudian kepala dengan ungkapan masak, mengusap. Jadi diusap kepala tadi dan satu paket dengan telinga. Berapa kali usap? Satu kali. Bukan model popok, bukan model piu-piu. Jadi gitu. Kemudian yang terakhir adalah kaki. Kaki ini batasnya sampai mata. Dalam hal batas boleh lebih kurang. Jadi gitu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, Ibu dan Bapak. Kalau tidak ada berarti itu paham semua atau malah bingung semua. Bingungnya kan diwaspi pintel gitu. Maksudnya kuping telu, kuping telu ternyata jebul gitu. Ternyata hanya itu mengusap kepala itu hanya ini semuanya nanti Ibu itu dijelaskan sangat rinci dengan hadis-hadisnya itu di kitabnya Bulughul Maram. Ya, di kitab Bulughul Maram itu nanti membahas ini dalam hal wudhu begitu nanti hadis-hadisnya lengkap. Yes. Nah, kalau kita kan tidak membahas, kita kan tidak membahas Bulughul Maram ya. Yang Bulughul Maram itu di Masjid Istiqomah ya. Jadi Istiqomah itu di Bulughul. Jadi, monggo Bapak-bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Sabun paham saya Bu. Pak. Bapak-bapak sabun paham saya aja. Nah, kalau sabun paham, nanti mulai apa? Ya, hukumnya dipraktekkan ya baik. Monggo Pak. Semoga Pak Ibu. Oke. Berwudu. Ayo, ini. Begini kan pakai beli. Loh, hah? Oke, boleh. Kok harus Ini dulu. Oke. Kebetulan kalau beli mah. Berwudu itu misalkan berwudu di masjid, berwudu di tempat yang sudah disediakan dengan tempat. Nah, ini ada salah satu ganjaran. Misalkan kita bertamu, berwudunya menjelalah jejer toilet, toiletnya bertekep pol. Selain itu tidak ada anggun. Itu gimana? Iya, kalimatnya selain itu tidak ada. Tidak ada. Selain itu tidak ada. Ini kebun-kebun ada. Kebun-kebun akan ular. Ini sering kali. Terus gimana Pak? Kalau dalam kondisi demikian, itu yang tadi Pak Pandu menyebutkan, wah selain itu sudah tidak ada. Ke masjid juga, waduh, gitu. Ada yang cuma di daerah situ, maka dilakukan apa Pak? Dikebyurin. Berani. Sing penting kan efek bajunya, efek bajunya betul. Itu dikebyur dulu sekitarnya gitu, bajunya berwudu. Boleh. Dengan membacanya niat itu menang ya di dalam hati. Membaca Bismillah itu tidak di dalam kamar mandi, tetapi di luar kamar. Ya memang segala sesuatu itu memang kita awali dengan basmalah.
Mau masuknya basmalah. Ini udah di dalamnya. Boleh ya? Boleh. Wudu begitu boleh. Kecuali memang dalam kondisi yang sangat apa namanya, kalau ibu-ibu bapak itu kan di bis, di bis, di kereta api, terutama di bis, walaupun itu di bisnya sleeper gitu ya, bisnya sleeper gitu kan orang sempit banget gitu Pak. Gitu. Yang kadang-kadang pas kita bareng sama teman itu malah bisnya malah kemana-mana. Coba dulu. Wah, jadi akhirnya malah corangannya ya udah tipis, oke kok itu. Nah itu dalam kondisi darurat begitu ya maaf gimana? Atau Pak? Cuma pertanyaannya sampai hari ini itu di mana? Jadi apalagi nanti ke masjid. Nah ini ibu hati-hati giling beneran harus perhatikan. Biasanya kalau rombongan begitu udah ditanya, bu pakai sholatnya kan putih, sholatnya ini jalan. Nah pipisnya masjid. Nah itu apa ya? Kalau jalan pipis gitu kan, pakai sholatnya ini jalan loh. Barang pipis, ini masjid. Gitu. Bon, kata salah. Ya, apa pipis sedalam. Sholat pakai sepatu nggak boleh gitu. Yang kedua kan sholat dulu tempatnya masjidnya atau musolanya itu masih keadaan pasir ya, masih pasir belum seperti ini. Nah, bagaimana kalau sekarang sudah zaman sudah berbeda, sudah masjidnya bagus-bagus, seandainya pakai sepatu itu bagaimana? Seandainya karena kondisi sekarang seperti ini, lantas ke masjid, sholatnya masih memakai sepatu, bagaimana? Dikebuki. Positif. Gitu. Kalau masih kamu ini sepatunya munggah, boleh itu diajar. Ya, ini maksudnya menyesuaikan. Memang dulu posisi tidak seperti sekarang ini. Ini lantai aja mempunyai lantai itu kan dulu lantainya tegel, gitu Pak. Bahkan sebelum tegel itu plaster biasa semen. Bahkan kemudian dulu banyak pakai batu botol di lus atau nikah. Kalau dulu lagi ya zaman Rasulullah mirip pasir. Makanya pernah itu kan kita baca. Kenapa ada yang berpendapat bahwa salam habis salam gitu, habis salam. Salam itu Pak, salam kanan salam kiri itu terus kemudian mengusap. Padahal tidak ada hadis itu. Itu tidak ada hadis itu. Bapak-bapak ibu-ibu sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengusap pasir kan? Tidak ada. Itu karena kebiasaannya para sahabat. Itu mau pasir bernempel di sini. Nah, kemudian ngilangi pasir. Kalau sedikit, terus yang ini. Nah, misalkan